dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapa, kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami percaya bahwa Engkau bertahta di atas puji-pujian anak-anak-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Karena kami rindu Tuhan, Engkau berbicara, menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Sehingga kami yang datang dengan beban berat, kami akan pulang dengan kelegaan. Kami yang datang dengan segala permasalahan, kami boleh pulang dengan membawa jawaban dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menyiapkan setiap hati kami menjadi hati yang gembur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan bukan olah pikir manusia, apa yang disampaikan bukan hanya logika manusia, tapi benar-benar adalah firman Tuhan yang akan mampu mengubah sikap hati kami, yang juga sanggup mengangkat di saat kami jatuh. Karena itu Tuhan, mari Engkau persiapkan setiap hati kami yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kami menolak segala kuasa yang mengganggu konsentrasi kami, mengganggu fokus kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami bersatu hati menolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, biarlah hanya kuasa Roh Kudus beroperasi di tempat ini, akan memberkati kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Karena situasi duka dan juga jemaat banyak yang keluar negeri, saya lihat agak sepi ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk bisa beribadah saat ini. Mungkin juga karena kebetulan Hari Pahlawan, jadi banyak kegiatan lain. Tapi kita bersyukur hari ini ada seorang tamu istimewa. Saya lihat bernama Jo ya. Silahkan berdiri Jo. Nah, ini Jo ini saya kenal waktu ikut tes. Ya silahkan dulu. Kedokteran ya di Petra. Sekarang di mana? Sekarang saya di WK. WK, iya ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Jo, selamat datang di RCC, gereja kecil tapi mudah-mudahan keakraban, kehangatan di tempat ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita ya. Ayo kita buka firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11.
Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang pandai besi, telah keluar dari Yerusalem. Ayat yang ketiga, surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat yang kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat yang ketujuh, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat yang ke-8, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu, oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi mereka yang mereka mimpikan. Kemudian ayat yang ke-9, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat yang ke-11, bisa kita baca bersama-sama ayat yang ke-11 ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bangsa Israel itu dibuang 2 kali. Yang pertama itu tahun 722. Itu ketika Asyur menyerang kerajaan Israel Utara, kerajaan 10 suku itu, dan kemudian diangkut ke Asyur sebagian, dan orang-orang dari jajahan Asyur di tempat lain dikirim ke Samaria, daerah 10 suku Israel yang ada di bagian utara. Sejak saat itu suku Israel itu bercampur aduk sampai-sampai mereka tidak mempunyai jati dirinya. Jangan heran kalau di kemudian hari Yesus ketika ketemu perempuan Samaria, mereka menganggap mereka tidak bersaudara, bahkan cenderung bermusuhan, karena memang orang-orang Samaria itu sudah kehilangan identitas diri karena sudah terjadi kawin campur sebagai akibat yang dilakukan oleh Asyur. Orang Israel dibawa ke Asyur sebagian, yang lain itu dari tempat-tempat yang dijajah oleh Asyur dikirim ke Samaria dan sekitarnya, Galilea dan sebagainya, sehingga etnis mereka atau suku mereka bukan lagi suku yang tulen, tapi telah terjadi kawin campur. Ini yang pertama. Meskipun waktu itu sudah berulang-ulang kali kerajaan utara dinasehatkan oleh Nabi Amos, Nabi Hosea, bahkan dari kerajaan selatan Nabi Yesaya memperingatkan kerajaan utara supaya berhenti menyembah berhala, bertobat dan kembali kepada Tuhan supaya tidak mengalami pembuangan. Tetapi mereka tidak bertobat. Pada akhirnya kerajaan Israel itu dibuang ke Asyur tahun 722, dan Alkitab tidak mencatat kapan mereka pulang. Ya, ketika pembuangan ke Asyur itu, bangsa Israel tidak pernah Alkitab catat atau buku sejarah manapun yang mencatat mereka kembali dari Asyur menuju ke Israel.
Pembuangan kedua itu terjadi pada tahun 605 ceritanya pertama. Tahun 605 itu Babel. Nah, kalau Syria, Asyur tadi itu Syria. Suriah sekarang ya. Suriah. Ibu kotanya Damaskus. Kalau Babel itu Irak. Nebukadnezar itu tahun 605 nyerang Yerusalem dan sekitarnya. Karena kerajaan utara kan sudah campur aduk. Ini Yerusalem diserang. Yang Yehuda, yang suku masih tulen. Dibawalah, berhasil Yerusalem dikalahkan, dibawalah, ditawanlah berapa orang termasuk Daniel. Dengan konco-konconya itu dibawa dari Yerusalem ke Babel. Ini tahun 605. Diangkatlah Yoyakim sebagai raja. Setelah Yoyakim diangkat dia raja, dengan harapan mereka tidak akan memberontak atau melawan Babel, Nebukadnezar. Tapi tidak. Tahun 597 Yoyakim memberontak. Nebukadnezar mengirim lagi pasukan mengepung Yerusalem kurang lebih selama 2 tahun. Dan Yoyakim dikatakan di situ mati. Dan kemudian karena Yoyakim mati digantikan oleh anaknya bernama Yoyakin. Ya, Yoyakin menjabat 3 bulan dan berhasillah Yerusalem jatuh lagi ke tangan Nebukadnezar, yaitu Raja Babel. Tahun berikutnya Yoyakin ini diganti oleh pamannya yang bernama Sedekia. Tahun 586 Sedekia memberontak, bergandengan tangan dengan Mesir melawan Irak, melawan Babel. Lagi Nebukadnezar serang. Akhirnya Sedekia di situ, anak-anaknya dibunuh di depan mata Sedekia, dan Sedekia dicungkil matanya, ditawan ke Babel. Saya cerita sedikit ini masalah pembuangan bangsa Israel, dan mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Waktu pemulangan itu Zerubabel yang pimpin pertama, yang kedua Pak Esra, tapi bukan Esra Soro, ya. Yang ketiga Nehemia, bapaknya Pak Esra, ya. Jadi 3 gelombang itu memerlukan waktu kurang lebih 100 tahun baru bangsa Israel bisa kembali dengan secara pulih ke Yerusalem. Kenapa saya ceritakan begini ini? Masa pembuangan, karena yang kita baca tadi itu adalah surat yang dituliskan oleh Yeremia kepada orang-orang yang dibuang. Yang kita baca dalam Yeremia 29 itu adalah surat yang ditulis kepada orang-orang yang sedang dibuang di Babel. Yeremia mau katakan, sabar, kamu itu sedang diproses. Karena pembuangan itu bukan hukuman, tapi sebuah proses. Pembuangan itu adalah proses di mana engkau didisiplin oleh Tuhan, supaya engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa kata firman Tuhan. Ada 3 fakta tentang proses Tuhan menurut Alkitab. Tapi kita akan lebih fokus nanti kepada proses pendisiplinan, ya. Yang pertama, kita bahas dulu macam-macam proses Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 1. Proses yang pertama ini namanya proses pembersihan, proses pemangkasan, proses pruning kalau di dalam istilah dunia pertanian. Kita lihat dalilnya dalam Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Yang saya garis warna biru, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, ketika kita tidak berbuah kita dipotong, tapi ketika kita berbuah sedikit kita dibersihkan. Ini proses namanya proses pembersihan. Saya dulu punya kebun kakao 3 hektarannya.
Saya ternyata kakao itu kalau tidak pangkas, tidak dibersihkan, dia cuma daun yang lebat. Dia harus dibuang daunnya, ranting-ranting yang nggak perlu itu dibuang dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya sari-sari makanan itu tidak hanya lari ke daun, tetapi mau menjadi buah. Ya, Tuhan juga mengutuk pohon ara karena hanya berdaun saja dan tidak berbuah. Yang jelas ketika Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, kitalah ranting-rantingnya, ranting-ranting yang berbuah sedikit itu dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Proses pembersihan ini, proses pruning ini, proses di mana kita dibuang hal-hal yang mengganggu atau yang menghalangi kita berbuah. Banyak loh dalam hidup ini kita ini sering terhalang buah kita oleh sesuatu. Kadang pekerjaan. Ketika pekerjaan merintangi engkau berbuah, berapa lama Tuhan pangkas? Ketika uangmu menghalangi engkau berbuah, berapa lama Tuhan habiskan? Banyak cara Tuhan untuk melakukan pembersihan. Yang kedua, proses pengujian. Saya tahun 92 itu kerja di BUMN namanya Pracetak Sultan. Pracetak Sultan, ya. Di situ Pracetak ini di Indonesia 2 atau 3 saja. Sumatera 1, di Sulawesi 1 atau di Jawa 1, saya lupa. Cuma 3 kalau nggak salah. Dan saya kerja di situ di Pracetak Sultan, bagian bikin gelagar. Jadi gelagar jembatan. Nah, dari situ kita mengerti waktu bikin gelagar ternyata untuk menguji kekuatan gelagar itu, ya, beton K25 kah, beton K50 kah, itu dibuatlah silinder-silinder kayak ini. Dites dengan tekanan. Dia mampu menghadapi tekanan berapa? Ini namanya kekuatan tekan, compression test, ya. Ada juga kekuatan tarik, ada lagi alat tesnya. Ada juga kekuatan lentur. Ada juga kekuatan slam, ya, konsistensi campuran. Itu semua harus melalui proses. Jadi terkadang kita ngalami proses pengujian. Contohnya nih Ayub. Ayub itu namanya proses pengujian. Karena apa? Hartanya habis, betul? Kambing dombanya habis, keledainya habis, apapun yang dipunyai habis. Setelah itu anak-anaknya habis, kesehatannya habis, bahkan istrinya ikut mengata-ngatai dia, betul nggak? Semuanya habis. Ini ujian. Ini namanya proses pengujian. Dengan kata lain, si Petrus bilang begini dalam 1 Petrus ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Ini namanya proses pengujian. Untuk apa? Untuk membuktikan kemurnian iman kita, membuktikan kekuatan daripada iman percaya kita. Yang ketiga ada namanya proses pemurnian. Saya nggak banyak di sini, ya, saya percepat aja. Alkitab mengatakan bahwa kita itu seperti api tukang logam dan seperti tukang penatu. Tuhan, Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ini bisa dilihat dalam Maleakhi 3:2 dan Maleakhi 3:3. Ini namanya pemurnian supaya kita bersih. Ini kalau dibawa dalam doktrin kekudusan, Bapak Ibu waktu percaya sama Kristus sudah kudus belum? Waktu pertama kali ngambil komitmen untuk percaya Yesus sudah kudus belum? Ya? Ya. Dalam doktrin kekudusan, kita itu sudah kudus tapi baru posisi. Makanya orang Korintus hidupnya belum beres, disebut juga orang-orang kudus, tapi itu namanya kudus secara posisi.
Yang kedua, itu kudus secara progresif. Nah, dari yang baru status tadi, dari hari ke hari, Roh Kudus akan membantu kita menjadi pribadi yang tambah hari tambah kudus. Ya, ini namanya pengudusan progresif atau progressive sanctification. Yang ketiga, sampai di ujung nanti targetnya kita itu harus sama seperti Kristus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini namanya ultimate atau final sanctification. Semuanya proses. Ini namanya proses pengudusan atau pemurnian tadi. Yang keempat, proses pembentukan dan persiapan. Saudara, sebuah bejana diolah sedemikian rupa, dibuat halus sampai dia menjadi indah, tentunya punya tujuan untuk digunakan. Musa sebelum dipakai dia ngalami namanya proses persiapan dan pembentukan. Nah, ada orang dipakai Tuhan, ujuk-ujuk langsung keluar dari dalam rahim sudah langsung dipakai. Tetap harus ada proses. Musa itu proses di Mesir itu 40 tahun. Makanya banyak menafsirkan bahwa Musa itu adalah seorang doktor, ada yang bilang master. Ya, setelah itu dia praktek lapangan 40 tahun. Di mana? Di mertuanya bernama Yitro. Ini praktek lapangan, praktek kerendahan hati dan sebagainya, dibentuk di situ. Setelah 80 tahun diproses, baru dia dipakai oleh Tuhan. Proses yang 80 tahun itu namanya proses pembentukan dan persiapan. Makanya seorang hamba-hamba Tuhan sebelum dia melayani, dia dipersiapkan dulu. Sekolah dulu, habis sekolah bikaris dulu, habis bikaris baru ditabiskan jadi pendeta. Ya, gak bisa kita misalnya langsung gak bisa. Tetap harus mengikuti proses pembentukan. Ini bisa, karena banyak orang bilang sekarang orang sekolah teologi itu enak, gampang. Ini pulang setiap hari Jumat munyer otaknya. Papa, ternyata sekolah teologi itu susah. Kenapa? Dia bilang, saya bingung karena teologi itu ternyata adalah ratu dari ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang belajar kedokteran, kita belajar ciptaan. Tapi ketika kita berbicara Tuhan, kita berbicara tentang pencipta. Ya, makanya jangan pernah berpikir sekolah teologi itu gampang, karena di dalamnya kita belajar filsafat, di dalamnya kita belajar sosiologi, ilmu budaya dasar, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Ada yang bilang, ngapain kita belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani? Loh, kalau tidak ada orang-orang seperti itu, siapa yang terjemahkan doa kita? Ya, yang Bapak Ibu bisa baca sekarang itu deh pakar-pakar itu yang memang sekolah secara khusus. Jadi saya pun sekarang ini ngulang lagi Yunani, saya sudah sekian tahun dipelajari, ngulang lagi belajar bikin diagram. Oh, bahasa Yunani ini jenis kelamin ini kata sandang. Wah, banyak proses yang harus kita ikuti. Nah, minggu depan yang khotbah di sini itu adalah dosen bahasa Yunani saya yang sekarang, ya. Minggu depan ke Jakarta. Jadi semuanya melalui proses. Yang kelima, itu ada proses pendisiplinan. Pembuangan bangsa Israel tadi itu adalah proses pendisiplinan, karena mereka melakukan kesalahan. Dan sebenarnya proses pendisiplinan ini nggak perlu kalau mereka nggak melakukan kesalahan. Contoh, ada seorang anak muda bergaul salah, kemudian dia diberikan sanksi karena membunuh pacarnya. Dia didisiplin kurang lebih 10 tahun, 15 tahun penjara. Itu namanya pendisiplinan. Suatu konsekuensi yang harus kita ambil karena kita melakukan kesalahan. Nah, di dalam Ulangan 8 ayat 5, di sana menggunakan kata yasar, ya, yang sebenarnya mempunyai arti disiplin atau menghajar. Saya akan bahas banyak itu, yang nanti poin kedua saya akan bahas secara banyak. Jadi kesimpulannya begini, proses Tuhan itu bermacam-macam.
ada proses pembersihan, ada proses pengujian, ada proses pemurnian atau pengudusan, ada proses pembentukan atau persiapan, ada proses pendisiplinan. Kalau begitu, adakah kita bisa lolos dari proses? Pengudusan berlaku seumur hidup. Pemurnian berlaku. Pembentukan persiapan bagi Bapak Ibu yang mau melayani sungguh-sungguh dibentuk dan dipersiapkan. Mau kemana kita lari? Selalu ada proses yang kita temui. Betul tidak? Bapak Ibu mau pindah rumah dari Indonesia ke Kutub Utara, proses itu ada. Bapak Ibu mau pindah kerja dari abdi negara pindah ke perusahaan swasta, Bapak Ibu tetap ketemu proses. Entah proses pemangkasan, entah proses pengudusan, entah proses pendisiplinan, atau proses-proses lainnya, tetap ketemu yang namanya proses. Bapak Ibu mau pindah benua, dari benua Asia ke Australia, dari Australia pindah ke Amerika, mau menghindari proses, tidak bisa. Pasti ketemu yang namanya proses. Oh, pindah keluarga, dari keluarga A, dari istri pertama ke istri kedua misalnya, mau menghindari proses, tidak bisa. Di sana ada proses juga. Mau pindah gereja, berharap tidak ada proses, tetap ada proses. Mau dari GSJS, mau pindah ke GDJS. GSJS itu apa? Gereja 1 jam saja. Kalau GDJS, gereja 2 jam saja, itu. Atau GTJS, gereja 3 jam saja. Mengharap mau berpindah, oh kalau di gereja sana saya enak, saya nggak diproses. Mau ke lubang semut Bapak Ibu kita pergi, proses Tuhan tetap akan kita ketemu. Entah pemangkasan, entah itu pemurnian, entah itu pengudusan, entah itu pendisiplinan, tergantung apa target Tuhan dalam hidup ini. Makanya saya sekarang punya prinsip kayak lagu Jawa, aku rarewel Tuhan. Ya, jangan rewel, karena kalau Anda rewel, kemanapun Anda mau pergi tetap akan diproses. Ayo kita lihat tulisan kata-kata bijak ini. Ya, ini supaya kita mengerti. Karena kemanapun kita pergi akan ketemu proses. Ini kata-kata bijak ini sangat menguatkan. Setiap orang yang kita ketemui adalah guru. Ya, setiap orang yang kita ketemui adalah guru. Setiap tempat yang kita datangi adalah kelas tempat kita belajar. Dan setiap kejadian yang kita alami adalah pelajaran. Makanya sekarang saya belajar Bapak Ibu, ketemu siapa saja saya anggap itu guru saya, yang akan mengasah saya menjadi pribadi yang lebih baik. Karena mau kemanapun kita pergi, proses itu tetap terjadi. Kata bijak yang kedua, jangan pernah menyesal karena mengenal orang lain dalam kehidupanmu. Sebab orang yang baik akan memberimu kebahagiaan, orang yang buruk akan memberimu pengalaman, dan orang yang jahat akan memberimu pelajaran. Ketemu siapapun itu akan menjadi guru bagi hidup kita. Entah yang dia beri kebahagiaan, entah yang dia beri itu adalah pengalaman, entah yang dia beri itu adalah pelajaran. Amin. Besi menajamkan bang. Selagi engkau mau ketemu manusia, dimanapun kita akan tetap mengalami namanya proses. Yang kedua, penyebab proses Tuhan. Bangsa Israel itu diproses disiplin oleh Tuhan karena ada 3 sebab. Pertama itu karena dia menyembah berhala. Kita lihat ayatnya. 2 Raja-Raja 17 ayat 7. Karena mereka telah menyembah Allah lain
dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. 2 Raja-Raja 17 ayat 12. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Karena bangsa Israel menyembah berhala, mereka itu tergoda dengan gaya ibadah orang-orang di sekitarnya waktu itu. Bahkan menggunakan suatu gaya bahasa yang sedikit puitis. Dalam Yeremia 2 ayat 13 dikatakan bahwa mereka meninggalkan sumber air hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Betapa sering kita menggali kolam untuk diri kita sendiri. Kita sudah punya sumber air hidup, tapi kita menggali kolam untuk diri kita sendiri. Contohnya bagaimana? Ketika kita sudah punya Tuhan, ya. Ketika ada masalah, bukannya kita cari Tuhan, tapi cari orang pintar, cari orang hebat, dekengan polisi, dekengan orang-orang besar di belakang kita. Itu namanya masih mencari kolam bagi diri kita sendiri. Jadi ini yang diperbuat oleh bangsa Israel, sehingga mereka dibuang, dan bangsa Yehuda. Yang kedua, karena ketidakadilan sosial. Amos 2 ayat 6 bilang begini, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Ayat yang ke-7, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seseorang perempuan muda, sehingga mereka melanggar kekudusan namaku. Jadi waktu itu Bapak Ibu, di Israel itu terjadi ketidakadilan sosial banget, ya. Bahkan ada satu kasus, ingat enggak? Ada seorang punya kebun anggur, karena si raja pengen kebun anggur itu, kemudian diaturlah sedemikian rupa dan sah di pandangan hukum, sehingga pada akhirnya kebun anggur itu bisa dikuasai oleh Ahab melalui siapa nama orang itu? Nabot. Masih ingat ya? Bayangkan zaman itu, orang miskin hartanya bisa dirampas oleh orang besar. Itu yang sedang terjadi waktu itu. Kalau zaman sekarang bisa nggak terjadi? Bisa banget. Saya sekarang ini melihat Indonesia mendekati seperti itu. Keadilan tidak ada. Orang lemah sering dikorbankan oleh orang besar. Ya, saya beri contoh begini. Tahu nggak subsidi BBM kita, subsidi energi kita itu berapa triliun? Dalam APBN 2024, jumlah subsidi untuk energi. Jadi kalau bilang subsidi energi itu di dalamnya ada subsidi BBM, yang kedua di dalamnya itu ada subsidi LPG 3 kilo yang ada warna melon, itu disubsidi. Yang ketiga ada subsidi listrik 450 sampai 900, itu ada subsidinya. Tahu nggak berapa uang negara yang dianggarkan untuk membantu orang-orang susah semacam itu? Itu tahun 2024 itu 246,5 triliun. Tapi apakah semuanya sampai? Makanya ada mafia BBM. Bapak Ibu kalau pergi ke Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, mau beli solar susahnya minta ampun, ngular sampai berkilo-kilo, bermalam-malam orang antri di situ. Kemana solarnya? Bukankah solar yang disubsidi pemerintah? Inilah yang disebut dengan mafia migas. Saya berharap banyak waktu itu ketika pejabat-pejabat yang sangat rohani akan bisa memecahkan masalah itu.
Kalau di Surabaya sini beli solar gampang. Di Sulawesi sana, Bapak Ibu mau beli solar, mau beli bensin, Pertalite yang disubsidi, itu antri panjang sekali. Apa yang terjadi? Ketidakadilan sosial. Uang yang disubsidi itu tidak tahu siapa yang bermain. Kemana itu barang yang disubsidi itu, sehingga solar tidak sampai kepada masyarakat. Dan Tuhan marah sekali dengan yang begini-begini. Kalau listrik saya rasa masih aman. Tabung LPG yang warna melon itu harga aslinya sekitar 16.000. Itu sampai di tempat-tempat tertentu yang dipercaya, yang punya izin, itu sudah berubah harga. Padahal biayanya itu ditanggung oleh siapa? Pemerintah. Ketidakadilan sosial luar biasa. Dan ini terjadi pada zaman Israel itu. Sehingga Tuhan marah. Yang memicu bangsa Israel itu dibuang dan didisiplin itu adalah karena ini. Merampas hak-hak orang miskin. Pupuk katanya disubsidi. Kalau Bapak Ibu petani, syarat ngurusin pupuk subsidi itu adalah ngurus RDKK. Ya, karena saya pejabat dulu saya tahu. Ngurus RDKK, tanda tangan. Yang penting kelompok tani itu masuk dalam simultan aplikasinya itu. Tapi kemana? Petani tidak kebagian pupuk. Dah tahu lari kemana itu pupuk. Ini terjadi kalau dalam bangsa kuno dulu, bangsa Israel kuno. Dan Tuhan marah sekali. Pengadilan itu tempat untuk mencari keadilan, bukan? Zaman dulu itu Bapak Ibu mau ke pengadilan gak akan temukan keadilan. Karena siapa yang berduit, dia akan menang. Baru-baru ini ada kasus di Surabaya. Anak anggota DPR RI bunuh pacarnya. Karena berduit, bayar, bebas. Untung ketika naik jadi dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kalau banding baru kasasi, ya kembali berhasil dijatuhi hukuman. Sekarang sudah ditangkap. Mamanya yang nyuap ditangkap. Karena korupsi itu saudara ngasih suap dan nerima suap, itu korupsi. Ya, dan melalui itulah terbongkar kasus maklar kasus, di mana di rumahnya ditemukan emas begitu banyak, 50 kilo lebih, dengan uang hampir 1 triliun. Sampai saya bilang, mau percaya kepada siapa sekarang ini? Mau percaya kepada pengadilan di mana keadilan tidak ada? Ini terjadi pada zaman dulu. Yang membuat bangsa Israel, yang membuat bangsa Yehuda itu dibuang, ya karena begini. Hukum tajam ke orang miskin. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Zaman dulu begitu. Makanya Bapak Ibu, itu yang memicu bangsa Israel untuk keluar, dibuang ke tempat pembuangan. Yang ketiga penyebabnya, tadi pertama berhala, yang kedua tidak adanya keadilan sosial, hidupnya itu menekan orang susah, ya, nyuri hak-hak orang miskin. Yang ketiga, mereka menolak firman Tuhan dan para nabi. 2 Tawarik 36 ayat 15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusannya. Saya garis merah itu. Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-ngolok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Jadi zaman dulu orang tidak hormat sama nabi-nabi itu sudah ada. Kalau sekarang banyak orang tidak hormat pada pendeta-pendeta, wajar. Karena dari zaman dulu juga sudah kayak begitu. Apa yang disampaikan hamba Tuhan, apa yang disampaikan para nabi itu seperti mereka tidak mau dengar, bahkan diolok-olok oleh mereka. Saya sering bilang,
Kalau Bapak Ibu tidak percaya seorang pendeta itu utusan Tuhan, robek saja itu Alkitab. Alkitab bilang mereka itu ditetapkan oleh Roh Kudus. Ya. Ketika kita tidak menghormatinya, sama saja kita tidak menghormati orang yang mengutusnya. Dalam prinsip yang sering saya katakan, saliak sehadap kemoto. Artinya, orang yang diutus sama dengan orang yang mengutus. Itu prinsip yang dipegang oleh kedutaan-kedutaan sekarang. Yeremia 25 ayat 3. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku, dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Memang benar-benar mereka tidak mau dengar. Tuhan terus menerus mengutus kepadaku semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikan. Mereka menolak firman Tuhan, menolak orang-orang yang diutus, menyebabkan mereka dibuang. Ahok bilang begini, orang miskin jangan lawan orang kaya, gak menang kamu. Orang kaya jangan lawan pejabat atau orang berkuasa, ya. Orang miskin jangan lawan orang kaya, gak menang kamu. Tapi orang kaya jangan ngelawan pejabat atau orang yang punya kekuasaan atau orang yang sedang berkuasa, bangkrut kamu. Bambang Pacul mungkin saya jelaskan dulu siapa Bambang Pacul ini. Ini adalah wakil ketua MPR sekarang 2024 sampai 25 dari partai PDIP. Dia ngomong begini, jangan coba-coba lawan orang baik dan orang cantik. Ternyata saya mikir lama, apa maksudnya jangan ngelawan orang baik dan orang cantik. Dia bilang begini, ternyata artinya menghindari, ya, pertikaian dengan orang yang lebih unggul dalam hal moralitas dan kepribadian. Ketika di pasar saya nyuri, orang di pasar teriak, maling, maling. Sementara orang pasar kenal semua bahwa saya pendeta. Mereka percaya kira-kira? Tidak percaya karena dianggap saya orang baik. Begitu juga orang cantik. Ada orang jelek, ada orang cantik, ada orang kehilangan. Bahwa dia ini nyuri. Orang tidak percaya. Pasti yang dituduh nyuri orang jelek. Bambang Pacul bisa ngomong kayak begitu. Ternyata ini falsafah. Ternyata dia dapat juga dari kakeknya. Omongan semacam itu. Tapi konstitusionalis mau bilang begini. Ini dia. Siapapun kamu, miskinkah kamu, kaya pun kamu, berkuasa pun kamu, baik pun kamu, atau cantik pun kamu, jangan lawan firman. Tadi bilang jangan lawan orang kaya, gitu? Jangan lawan orang berkuasa, jangan lawan orang baik, jangan lawan orang cantik. Tapi saya bilang begini, siapapun kamu itu, entah kamu miskin, kaya, berkuasa, baik ataupun cantik, jangan lawan firman, karena kamu pasti celaka dan binasa. Amin. Jangan coba-coba lawan firman. Bangsa Israel coba-coba lawan firman. Orang miskin jangan lawan orang kaya, kalah. Orang kaya jangan lawan orang berkuasa, kalah. Ingat kasusnya Isabel, yang dia lawan siapa? Elia. Siapa yang menang? Elia lawan Isabel, siapa yang menang? Awalnya Isabel yang menang. Ya. Tapi akhirnya siapa? Elia. Karena di belakang Elia siapa? Tuhan. Musa lawan Firaun, siapa yang menang? Sedekia ketika diingatkan, dia coba melawan perintah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Siapa yang kalah? Sedekia. Saya cuma bilang, orang miskin jangan lawan kaya, kalah. Orang kaya jangan lawan orang punya jabatan, orang punya kekuasaan, bangkrut. Tapi orang punya jabatan yang coba-coba lawan orang yang diutus Tuhan, kalah kamu, celaka kamu, binasa. Siapapun
firman Tuhan. Sama dengan melawan Tuhan. Amin. Kesimpulannya gimana? Penyebab pembuangan itu adalah pertama berhala, yang kedua ketidakadilan sosial, dan penindasan yang ketiga penolakan terhadap firman Tuhan dan para nabi. Jadi penyebabnya adalah kesalahan Israel dan Yehuda itu sendiri. Menikmati dan menerima proses pendisiplinan adalah bentuk pengakuan bahwa kita itu bersalah. Jadi kalau tahu diri sudah salah, makanya dibuang. Jangan menolak dibuang. Karena ketika kita menolak dibuang, sama dengan kita menolak untuk diproses. Ya, di sana kok. Ketika kita menolak untuk dibuang, kita sama dengan menolak diproses. Padahal itu, pembuangan itu adalah akibat kita menyembah berhala. Yang kedua tadi, apa? Ketidakadilan sosial. Yang ketiga apa? Menolak firman Tuhan dan nabi-nabinya. Jadi ketika kita menerima disiplin Tuhan, sama dengan kita mengakui bahwa kita bersalah di hadapan Tuhan. Banyak orang sekarang protes kalau didisiplin. Saya beri contoh. Seorang bapak misalnya atau seorang ibu selingkuh. Contoh ya. Ketika suatu saat rumah tangganya hancur. Rumah tangganya hancur, ekonominya hancur dan sebagainya hancur. Tapi ketika dia baru ke gereja 1 minggu, sudah minta merasa berhak supaya dia tidak dihukum. Tuhan, saya kan sudah bertobat, saya sudah 1 minggu ini ke gereja, saya sudah 1 bulan beribadah, saya sudah 1 bulan sekarang rajin baca Alkitab. Seolah-olah kita merasa berhak, kita men-skip, melewati sanksi yang Tuhan berikan. Hamba beritahu, tidak bisa seperti itu. Kita menerima didisiplin oleh Tuhan adalah bentuk pengakuan bahwa apapun yang kita terima itu, apapun yang kita alami adalah konsekuensi daripada kesalahan kita sendiri. Yang ketiga, terakhir, berapa lama proses Tuhan? Tadi yang pertama bermacam-macam proses Tuhan. Yang kedua, apa penyebab proses Tuhan? Yang ketiga, berapa lama proses Tuhan? Berapa lama bangsa Israel dibuang di Babel? 70 tahun. Lihat ayatnya Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nubuatan Yeremia ini dikonfirmasi oleh Daniel 9 ayat 2. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lamanya proses Tuhan terhadap kita itu pasti beda-beda, tergantung jenis proses apa yang kita alami. Kalau proses pembersihan mungkin lebih singkat, atau kalau proses pengujian, karena Ayub itu diuji cukup lama ternyata. Saya berpikir dia hanya diuji barangkali cuma berapa bulan begitu. Ternyata enggak. Kalau dihitung oleh para pakar itu bertahun-tahun prosesnya. Jadi dia ngalami musibah itu enggak serta-merta berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian, atau berapa bulan kemudian langsung berubah lagi, langsung sehat, punya anak, langsung punya harta banyak, dan seperti itu. Ternyata melalui proses yang cukup panjang untuk mengalami masa pemulihan tersebut. Musa diproses 80 tahun untuk persiapan. Yusuf diproses 13. Ya. Dia dipanggil, dibuang ke sumur umur 17. Kemudian dia jadi Perdana Menteri umur 30. Berarti 13 tahun dia diproses. Kemudian Daud diurapi umur 15 sampai 17. Dan dia menjadi raja umur 30. Berarti kurang lebih 15 tahun tambah dia menjadi raja full atas Israel umur 37,5 atau 38 tahun. Jadi dia kurang lebih 20 tahun lebih diproses oleh Tuhan.
Jadi setiap orang itu berbeda-beda prosesnya. Tergantung apa penyebabnya dan jenis proses apa yang dia alami. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat bagaimana mereka dibuang ke Babel, akhirnya tahun 538 sebelum Masehi, Koresi memulangkan mereka. Pemulangan pertama ini dipimpin oleh Zerubabel. Tahun 515 sebelum Masehi, Bait Allah itu dibangun ulang. Yang tadi dihancurkan oleh Nebukadnezar dibangun ulang. Kemudian pada tahun 458 pemulangan gelombang kedua dipimpin oleh Esra. Yang kemudian pada tahun 445 pemulangan gelombang ketiga yang dipimpin oleh Nehemia. Artinya apa? Setiap orang, setiap proses punya waktunya masing-masing. Saya tidak tahu Bapak Ibu sedang alami proses apa. Mungkin pembersihan, mungkin pemurnian, mungkin pengujian, mungkin pendisiplinan. Dan Tuhan punya waktunya dan kita harus bersabar dengan waktu Tuhan. Jangan berusaha men-skip waktunya Tuhan. Karena apa? Karena kita harus belajar menikmati proses Tuhan. Ini dikatakan dalam suratnya Yeremia yang dia tulis. Coba ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumahmu untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Karena waktumu, bahasa sederhana saya sampaikan, Yeremia menulis begini, karena kamu akan dibuang selama 70 tahun, berusaha menikmati masa pembuangan. Jangan cepat-cepat minta itu yang disampaikan. Kalau begitu, karena kamu akan dibuang selama 70 tahun, engkau didisiplin selama 70 tahun, nikmati, berdamai dengan pembuanganmu itu. Berdamai dengan pendisiplinanmu itu. Jangan ngelawan. Nikmati itu. Yang kedua, jangan memberontak. Ini ayat yang ketujuh. Usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yoyakim memberontak. Dia terima ganjaran tambahan. Sedekia memberontak. Seharusnya sudah diingatkan oleh Yeremia dalam Yeremia 27:12. Dia ngomong begini, Yeremia kepada Sedekia. Aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku. Taruhlah tengkukmu ke bawah kuk raja negeri Babel. Taklukkanlah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Sudah diingetin. Bahasa sederhananya, Yeremia bilang begini sama Sedekia. Sedekia, ojo ngelawan. Awakmu itu loh. Oh, kayak iso bahasa Jawa. Oh iya. Kamu tuh loh mau dibuang di sana tuh 70 tahun. Jangan coba-coba lawan. Tapi angel tuturan. Angel tenan tuturan. Sedekia memberontak. Kenapa? Sedekia banyak dengar yang ketiga. Dengar harapan palsu dari nabi palsu. Nabi palsu itu saya lihat ciri-cirinya selalu ngomongnya yang instan. Kamu itu akan cepat pulang. Amin, amin. Kan banyak orang begitu kan? Gereja-gereja banyak begitu. Orangnya lagi disiplin, bikin kesalahan besar, dia bilang, saudara akan dipulihkan setelah pulang dari gereja ini. Janjikan ya Pak. Ini yang dilakukan oleh Semaya. Janji palsu.
Sekarang di YouTube itu banyak namanya prophetic word, nubuatan-nubuatan yang nggak jelas. Kenapa sebenarnya katakan begitu? Begini contoh. Ini saya sudah teliti di YouTube berapa yang. Saudara, tahun 2033 Jayapura akan tenggelam. Berani dia pertaruhkan itu. Tidak lama kemudian datang lagi, saudara, ada nubuatan untuk bulan ini. Saudara, semua kita akan diangkat oleh Tuhan. Kita akan dibebaskan dari masalah. Ternyata siapa yang dibebaskan? Masalah apa ini yang dibebaskan? Ini yang saya lihat semacam apa ya? Penipuan besar-besaran pada era zaman ini. Dan ternyata zamannya Yeremia sudah ada. Semaya itu salah satu pelakunya. Dia bilang kita tidak akan dihukum lama, cuma singkat kita akan pulang. Itu sebenarnya salah satunya. Bahkan dia menghasut Nabi Sefanya, imam siapa ya, saya lupa ya. Ya? Yang digantikan penggantinya Yoyada, siapa namanya saya lupa ya. Nanti cari sendiri. Menghasut itu untuk menegur Nabi Yeremia. Sekarang ini makanya banyak sekali orang yang pengen instan, padahal instan itu berbahaya. Instan itu, sedangkan mie instan butuh proses memasaknya. Tidak ada di muka bumi ini instan. Apalagi ketika kita diproses untuk didisiplin. Proses pendisiplinan itu tidak instan. Proses pembersihan itu tidak instan. Proses pengudusan pemurnian tidak instan. Proses pengujian tidak instan. Semua proses di muka bumi ini tidak ada yang instan. Kita harus belajar menikmati proses itu karena tidak ada yang instan. Belajar berdamai dengan proses itu karena tidak ada yang instan. Ya, suatu saat ada seorang bernama Dr. Sarah. Dia ini dulu tinggal di panti asuhan. Dia tinggal di panti asuhan dan kecil. Kemudian dia dapat beasiswa bisa masuk sekolah kedokteran. Setelah dia jadi dokter, dia pengen dapat untuk bisa masuk lolos mengambil spesialis di bidang anak. Ya, 5 tahun dia ini sudah tamat kedokteran, mau masuk jurusan spesialis, padahal dia cum laude. Gak ada yang terima. Semua tes yang dia ikuti tidak mau meloloskan dia untuk bisa ngambil spesialis anak ini. Akhirnya dia kerja di sebuah klinik di Jakarta. Kerja di sebuah klinik, dia melayani ibu-ibu di sana dalam kelas-kelas kecil. Dia mengajar di sana, mengajar ibu-ibu untuk memperhatikan kesehatan dan pentingnya imunisasi. Singkat cerita, apa yang dilakukan oleh Ibu Sarah ini di kemudian hari didengar oleh LSM dan didengar juga oleh profesor di mana sekolahnya dulu dia belajar. Profesor itu datang ke sana dengan wartawan dan LSM, mewawancarai ibu ini tentang apa yang dia lakukan terhadap ibu-ibu di klinik lingkungannya tersebut. Singkat cerita, profesor ini narik dia, menyekolahkan dia dengan beasiswa. 15 tahun kemudian, Dr. Sarah ini menjadi dokter spesialis anak yang mempunyai banyak cabang di Jakarta, di mana banyak membantu sehingga orang-orang stunting, orang-orang gizi buruk itu bisa dientaskan. Kemudian dia menulis begini. Dulu aku berpikir Tuhan menunda mimpiku, katanya dalam sebuah wawancara. Tapi sekarang aku mengerti dia tidak menunda, dia mempersiapkan. Setiap penolakan, setiap air mata, setiap hari yang kuhabiskan di klinik kecil itu adalah bagian dari prosesnya. Mempersiapkan aku untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Amin. Dr. Sarah menikmati proses. Jangan lawan proses Tuhan. Saya cerita lagi satu.
bahayanya sesuatu yang instan. Pada tahun 1958 sampai 1962 ini kemudian kapan hari dicerita oleh Pak Nehemia. Ini namanya Mao Zedong atau Mao Zedong. Ya, Pak Nehemia cerita Kamis kemarin. Dia ini maunya instan. Negara Tiongkok yang agraris itu mau dirubah seketika menjadi negara industri, sama seperti negara Amerika, sama seperti Rusia pada zaman itu. Makanya dia membuat sebuah kebijakan yang bernama lompatan jauh ke depan. Ini silakan Bapak Ibu searching sendiri di internet bagaimana gebrakan yang dia buat ini, lompatan jauh ke depan, itu kemudian hari gagal karena berusaha ingin dilakukan secepat mungkin dan secara instan. Pertanian dikuasai oleh pemerintah, sawah-sawah, padi-padi, dan dikelola dengan caranya pemerintah. Bapak Ibu tahu caranya mereka mengelola padi? Ditanam rapat banget dengan sistem pengairan yang buruk. Jadi padi itu kan harus ditanam dengan ada jarak. Ini saking padatnya ditanam, akhirnya tidak mau berbuah bagus. Ya, ini yang dibuat oleh Mao Zedong ini. Pada akhirnya petani itu juga dipaksa untuk mengolah baja. Di setiap rumah itu ada tempat pengolahan besi baja. Masyarakat yang tidak profesional ngolah baja pada akhirnya bangkrut semua karena mutu bajanya tidak bagus, pertaniannya tidak bagus pada waktu itu. Dan pada kemudian hari, Bapak Ibu tahu berapa orang yang meninggal karena kelaparan? 15 sampai 45 juta orang mati kelaparan karena kebijakannya ini. Kebijakan lompatan jauh ke depan oleh Mao Zedong itu membunuh rakyat sekitar 15 sampai 45 juta jiwa karena kelaparan. Karena mau instan. Jadi gak ada yang instan di bumi ini, makanya kita harus mengikuti prosesnya. Ini prosesnya, saya berikan contoh lagi satu. Ini ulat, larva, pupa, imago, ya, telur. Kemudian dari telur berubah kepada apa? Ulat. Baru pupa atau kepompong. Baru kupu-kupu muda, itu belum bagus dia, nanti dia tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Proses perubahan dari telur menuju kupu-kupu ini namanya metamorfosis. Apa bisa dipercepat? Tidak. Ulat dari telur jadi ulat, ulat jadi kepompong. Pernah ada yang coba kepompongnya itu dibuka dengan harapan supaya ulatnya cepat keluar dan jadi kupu. Ternyata ulatnya ngelebosi, ya. Dia ternyata tidak punya energi yang cukup untuk memompa sehingga sayap-sayapnya itu menjadi keluar. Begitu juga kalau kita tidak manut pada proses Tuhan. Proses Tuhan itu punya waktu, kita tidak bisa mempercepatnya kecuali menikmatinya. Amin. Kita nikmati proses Tuhan, berdamai dengan proses Tuhan. Tuhan, saya kok hari ini ngalami masalah gini, bisa jadi itu pemangkasan. Tuhan, saya kok hari ini ngalami masalah ini, bisa jadi itu pemurnian. Tuhan, Kak, hari ini saya mengalami masalah yang begitu berat, bisa jadi itu pendisiplinan. Semua itu Tuhan lakukan untuk kebaikan saudara dan saya, supaya saudara dan saya bertumbuh lebih lagi, berbuah lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang terjadi adalah proses Tuhan untukmu. Dan satu hal pesan saya, ternyata ketika Tuhan mau prosesmu, ketika bahkan bangsa Israel dibuang ke Babel, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Amin. Mungkin perlu waktu, tapi Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang